Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Aspek Hukum Perikatan dan Perjanjian dengan dosen pengampu Dodian WS. M. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nandasari dari Prodi Akuntansi dengan NIM F230111 ingin menjelaskan tentang pengertian perikatan dan perjanjian. Apa itu perikatan? Perikatan adalah pasal 1233 KUH. Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu tujuan atau karena undang-undang. Kemudian definisi atau arti persetujuan dapat temui dalam pasal 1313 KUHP. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Subjektif dalam hukum perjanjian membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan. Subjektif menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Kemudian perjanjian adalah sumber perikatan. Di samping sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Guna lebih memahami perbedaan dan perjanjian, berikut definisi subjektif mengenai perikatan. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sementara untuk definisi perjanjian adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terkait definisi kontrak, menurut Laudioneri diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Perbedaan perikatan dan perjanjian. Yang pertama perikatan merupakan suatu hubungan yang bersifat abstrak. Belum tentu terdapat perjanjian. Bentuk bisa tertulis atau lisan. Ada pihak kewajiban memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum bersifat konkret. Mengandung perikatan dalam perjanjian terdapat adanya saling keterikatan dalam objek yang berakibat pada hak dan kewajiban di antara pihak yang melakukan perjanjian. Dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu. Asas perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memasuki perjanjian atau kontrak dengan pihak lain secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Asas ini memungkinkan para pihak untuk menentukan syarat-syarat perikatan mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing, dengan tetap mematuhi batasan hukum yang berlaku. 2. Ada asas kehendak nyata yang biasa disebut Principle of the New Intention. Asas ini menyatakan bahwa suatu perikatan harus didasarkan pada kehendak yang nyata dan jujur dari para pihak yang terlibat. Perjanjian yang dibuat dengan unsur penipuan, kesalahan, atau paksaan dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan. 3. Asas kepastian hukum, Principle of Legal Certainty. Asas ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam perikatan. Artinya, perikatan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan
para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti, sehingga menghindari adanya ketidakpastian atau kebingungan yang dapat menyebabkan sengketa. 4. Yaitu ada asas keadilan yang bisa disebut principle of equity. Asas ini mengacu pada prinsip bahwa perikatan harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan pemerataan beban dan manfaat antara pihak sesuai dengan kewajaran dan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa atau pelaksanaan perikatan. Prinsip keadilan ini juga dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak. 5. Asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Principle of protection of the weaker party. Asas ini mengakui perlunya perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah dalam perikatan, seperti konsumen atau pekerja. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. 6. Asas pemenuhan kewajiban. Principle of performance of obligation. Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan perikatan yang telah disepakati. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi atau ganti rugi, sementara pihak yang memenuhi kewajibannya berhak mendapatkan pemenuhan haknya atau hadiah. 7. Asas kepastian hukum, di mana perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 8. Asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontrak prestasi dari pihak debitur. 9. Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHP Perdata. Sesuai perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Terima kasih. Oke, baik, saya melanjutkan teman saya ya, yaitu kemudian syarat sah perjanjian. Meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas, ya, atau mutlak. Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Yang pertama, kesepakatan para pihak, ya. Kesepakatan berarti adalah ada persesuai kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas, ya, atau sukarela. Kemudian untuk mengingat diri di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Oke, bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan perkara. Oke, nomor 2, kecakapan untuk membuat suatu. Menurut pasal 1329 KUHP Perdata, pada dasarnya sama orang cakap dalam
membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Nomor 3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pada ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 1337 KUHP yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesesuaian baik atau ketertiban umum. Artinya, suatu perjanjian tersebut haruslah tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan UU di Indonesia. Pada ketertiban umum, jika ketentuan tersebut dilarang, maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum, ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kata resiko dalam perikatan. Menurut Subekti, resiko yaitu kewajiban untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1237 berbunyi, dalam hal ini adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si piutang. Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan resiko. Di luar dari ketentuan pasal 1237 KUHP Perdata tersebut, masalah resiko dibedakan menjadi 1. Resiko pada perjanjian sepihak menurut pasal 1245 KUHP Perdata yang berbunyi, tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus diganti jika karena keadaan yang memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja si penyebarnya memberikan atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang, menunjukkan bahwa resiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur, atau kata lain debitur tidak tanggung jawab memenuhi prestasinya. 2. Resiko dalam perjanjian timbal balik. Untuk perjanjian timbal balik, kita harus mencari pasal-pasal yaitu bagian khusus KUHP Perdata, yaitu dalam bagian yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain. Dalam bagian khusus tersebut dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang resiko. Misalnya pasal 1460 KUHP Perdata mengatur resiko dalam jual beli, yang berbunyi pasal 1545 KUHP Perdata mengatur resiko dalam pertukaran-pertukaran. Keadaan memaksa atau overmatch. Dalam perikatan overmatch atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan presentasinya kepada kreditor setelah membuat persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi presentasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko, serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, dan kecelakaan. Dalam KUH Perdata overmatch atau keadaan yang memaksa diatur dalam buku pasal 1244 dan 1245. Terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi oleh overmatch, yakni debitur tidak memenuhi presentasi walaupun telah berusaha secara patut. 2. Ada sebab yang terletak di luar kejadian debitur. 3. Faktor penyebab hal itu tidak dapat diperkirakan oleh siapapun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Teori memaksa yaitu A. Teori keadaan memaksa yang objektif. Force majeure ini terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari perjanjian, sehingga presentasi dalam kontrak tidak mungkin terpenuhi. Misalkan saja benda yang menjadi objek musnah tersebut terbakar.
B. Teori keadaan memaksa yang subjektif. Keadaan yang memaksa yang bersifat subjektif adalah keadaan yang memaksa yang hubungan dengan perbuatan atau kemampuan dari debitur sendiri yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya presentasi. Contoh debitur sakit keras sehingga debitur tidak dapat melakukan presentasi yang dibebankan kepadanya. Apabila dilihat dari tahap kemungkinan pelaksanaan presentasi dalam perjanjian, maka force majeure dapat diklarifikasikan menjadi force majeure yang bersifat mutlak, yaitu ketika presentasi dalam perjanjian yang sama sekali tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan lagi, misalnya barang yang menjadi objek dari musnah karena bencana alam. Keadaan memaksa atau overmatch. Dengan demikian, jika terbukti adanya keadaan overmatch, maka pihak debitur akan luput dari kewajiban menanggung risiko. Jenis-jenis overmatch adalah A. Yang bersifat absolut atau mutlak, yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjian, misalnya barangnya telah musnah terbakar. B. Yang bersifat relatif atau tidak mutlak, yaitu suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Misalnya, harga barang tiba-tiba melonjak terlalu tinggi. Halo, saya Neni Fernandasari dari Prodi Akuntansi dengan NIM F2301011. Saya akan menjelaskan tentang prestasi dan wan prestasi. Yang pertama, prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KUHP, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab atau liability. Artinya, debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor. Model-model dari prestasi yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak melakukan janji atau tidak melakukan prestasi. Jadi, apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan ia melakukan wan prestasi. Berikut wan prestasi dan akibat hukum perikatan. 1. Gugatan anti rugi. Pihak yang dirugikan oleh wan prestasi dapat mengajukan gugatan anti rugi. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan akibat dari ketidakpenuhan kewajiban oleh pihak yang melanggar perjanjian. 2. Pelaksanaan paksa. Pihak yang dirugikan oleh wan prestasi dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan paksa dari perjanjian. Artinya, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan persyaratan perjanjian yang telah disepakati. 3. Pembatalan kontrak. Pihak yang dirugikan oleh wan prestasi dapat meminta pembatalan atau pembubaran kontrak. Ini berarti bahwa perjanjian dinyatakan tidak berlaku dan para pihak dibebaskan dari kewajiban yang belum terpenuhi. 4. Pemulihan kerugian. Pihak yang dirugikan oleh wan prestasi dapat mengambil tindakan untuk memulihkan kerugian yang diderita. Misalnya, pihak yang dirugikan dapat mengambil alih barang yang seharusnya diberikan oleh pihak yang melanggar, atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian. 5. Perubahan atau renegosiasi kontrak dalam beberapa kasus. Pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba untuk merenegosiasi atau memodifikasi perjanjian setelah terjadinya wan prestasi. Bagaimana bila pihak debitur wan prestasi terhadap kreditur dalam perjanjian? Apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau wan prestasi, maka kreditur dapat meminta haknya berupa 1. Hak menuntut pemenuhan perjanjian, no comment.
2. Hak menuntut pemutusan perjanjian apabila perjanjian itu bersifat timbal balik. Menuntut pembatalan perjanjian atau outbinding. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eleni Fanarode dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian, yaitu ada 4 jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Yang kedua ada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga ada perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formal. Yang keempat ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.